Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, ya, kalau mau ambil peran silakan saja ya, tapi jangan dengan cara yang seperti tadi ya. Linknya saja, itu jauh lebih simpel gitu loh ya. Oke, selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita tentang wahyu. Ya, apa itu wahyu? Wahyu, dulu ada pengarang lagu terkenal Wahyu OS, nggak tahu sekarang nggak kedengaran. Ya, Wahyu. Temanku juga ada yang namanya Wahyu. Terus kemarin ada Romo juga namanya. Ada nggak ya? Oh, bukan Wahyu nih. Wahyu apa Bayu gitu, lupa aku. Jadi kedua ya. Aku sudah kasih tugas, coba kalian perhatikan ya. Quran surat An-Nahl ya, surat Lebah, surat 16 ayatnya 18. Surat Toha ya, surat yang ke-20 ayat yang 38, dan surat Al-Maidah surat 5 ayatnya yang ke-11. 111 bukan 11 ya. Terkait dengan apa yang itu kita sebut kemarin, wahyu. Itu fiilnya mudhari ya. Bukan ya, fiil madhi ya. Telah diwahyukan gitu ya. Terjemahannya begitu ya. Madhi atau mudhari, coba tolong diperhatikan ya. Ini sudah diperhatikan belum ayat-ayat ini ya. Jadi auh itu fiil, wahyu itu isimnya, kata bendanya ya. Cuman kalaupun kata benda dia masuk dalam kata benda abstrak. Jadi bukan kata benda konkret ya. Seperti cinta itu kan kata benda ya, tapi dia abstrak, nggak seperti katakanlah spidol itu kata benda tapi dia konkret gitu. Ya. Oke. Dan aku telah, ini kemarin sebetulnya nggak perlu menjelaskan ini, cuman karena lewat aja, oke lah aku jelaskan ya. Ini bukan berarti aku mengatakan Nabi itu perempuan, nggak begitu. Maksudnya aku menjelaskan hati-hati.
Ya, laki dan perempuan itu dilihat dari apa? Ini nama-nama ini dilihat dari sepak terjang track record kehidupannya dia laki-laki. Tapi kalau dari genetikanya terus dilihat gendernya ya perempuan. Gitu ya. Kan kemarin sudah aku jelaskan tentang surat apa gue Al-Muntahana. Ya, kenapa disebut surat itu perempuan-perempuan yang bertobat gitu. Ya. Oke. Ini sudah aku jelaskan, sekarang kita masuk seri yang kedua. Nanti penjelasan ini akan bisa kamu jadikan tambahan pengetahuan ketika diskusi dengan teman-teman Ahmadiyah. Ya. Sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu ya komen yang masuk dari kalian. Oke. Pertama dari Bu Ne ya, alhamdulillah Banjarmasin hadir ngaji. Sorry. Semoga sehat selalu Tuan Guru supaya senantiasa menemani kami yang haus akan ilmu. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Banjarmasin. Kemudian Kang Usman kan hadir terlambat Gus. Izin mengikuti kajiannya Tuan Guru. Salam Islam rasional untuk semua yang berada di channel dakwah ini. Semoga guru dan keluarga selalu dalam kondisi sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama juga untukmu saudaraku. From Usman Saragi, Dubai, UAE. Ya. Terima kasih salam Isra untukmu. Kemudian Gispati ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, matur thank you Palu, salam Isra juga. Kemudian jauh terbang ke Kerinci ada Kang Irfan Al-Akbar. Kajian ini yang ditunggu-tunggu, menyimak dengan khidmat dari Kerinci Jambi. Oke. Terima kasih. Salam Isra untuk semua yang ada di sana. Oke, kemudian jagoan kita yang punya Depok. Pukul 20:03 dia ya nontonnya. Seri pertama Firman Wahyu. Wah, ini tuh mungkin sangat membantu ini. Kalau kamu nggak tulis gini aku lupa. Ini harus dijelaskan apa itu firman, apa itu wahyu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu geblak gitu. Firman kok Allah. Ngawur itu terjemahannya. Ya. Firman itu kata-kata. Cuman kan karena dia itu yang maha agung maka disebut firman. Ya. Dia bukan personal gitu loh. Kemarin di TV ada Romo dari mana itu? Jelasno Tritunggal. Waduh, ngawur banget itu. Menyesatkan jemaat gitu. Allah itu tidak pernah membagi dirinya, cari di ayat-ayat pun. Ini Allah, ini firman Allah. Bisakah firman berpisah dengan Allah? Bagaimana Allah akan menciptakan sesuatu kalau tidak ada firman? Pastor dulu waktu sekolah kerjanya ngapain? Lihat itu kejadian pertama. Apakah Allah harus berfirman ketika menciptakan langit dan bumi? Kan enggak. Jadi otaknya sudah salah memahami. Jadi diikatnya Allah itu kalau menciptakan apa-apa harus berfirman. Ya mau-maunya dia lah. Mau berfirman mau enggak. Dan di kejadian itu bumi dan langit itu diciptakan tanpa firman kok. Enggak ada firman. Firman itu sebetulnya menunjukkan jangan dipahami Allah itu kalau menciptakan harus berfirman. Terus firman itu Yesus. Itu melencengnya kan jauh banget. Yesus itu personal. Firman itu tools, alat.
instrumen, bukan personal. Gitu loh. Ya. Terus dibilang Allah itu bagaimana bisa menciptakan tanpa firman? Lah buktinya bisa kok. Firman itu jangan dipahami kata-kata bahwa terus Allah harus berkata-kata mau menciptakan. Enggak. Gini loh ya. Aduh gimana ya. Jadi memang nggak bisa. Jangan aku aja yang menyuapi kalian, kalian juga berusaha otaknya itu ditingkatkan lah ya. Banyak makan vitamin, makan buah, ikan laut supaya otaknya cerdas gitu loh. Kan kita sering, kamu itu ngomong aja gampang, coba kerjakan. Nah, jadi firman itu mewakili bahwa Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu itu jadi. Gitu loh. Gampang. Ya karena dia Allah, dia Maha Kuasa, ya jelas gampang gitu loh. Mudah. Dalam perspektif Al-Quran, kun fayakun, jadi maka akan jadilah. Jadi gampang. Bukan terus firman. Terus menjelaskan tentang roh. Roh itu adalah daya hidup Allah. Bisakah roh berpisah dari Allah? Terus dia bilang lagi, dalam kita roh itu disebut Roh Kudus. Gitu. Gue heran ini pastor sekolahnya di mana ya gitu. Dulu dia ya kapan-kapan kamu lihat waktu aku dengar diskusi sama malam apa itu hampir ngombe itu kan Dr. Suryadi menjelaskan sanad, bahayanya itu ada sanad. Ini pastor ini kena keracunan sanad ini. Karena dia sama gurunya diajarin gitu, gurunya diajarin gitu, gurunya gitu. Jadi tidak berani melakukan overlapping untuk rethinking, memikirkan ulang. Memangnya Alkitab pernah membagi Allah menjadi ada bagiannya yang disebut firman dan Roh Kudus gitu kah? Gitu. Coba dia berpikir begitu. Ya, jadi jangan membodohi jemaat. Jemaatnya ya gelem aja diceritani. Itu bahayanya sanad. Ya, jadi ini mumpung ada jelas, daripada aku nanti lupa, aku jelaskan firman dan wahyu. Ya, ini firman Allah, ini wahyu Allah. Apa firman, apa wahyu? Untung si Alif tulis, aku kemarin kan belum menjelaskan itu. Itulah kadang-kadang ya keterbatasanku loh ya. Kadang-kadang lupa, terlewatkan ya lewat sudah. Namanya terlewatkan. Mumpung ingat daripada nanti terlewatkan. Ya. Firman. Penyanyi itu kan ada yang namanya firman ya. Wahyu. Kan ada ya. Firman itu ini lagu apa sih itu? Aku takut ya. Aku takut kemana? Kehilangan kau. Gitu kalau salah. Aku takut. Kan ada lagu gitu. Ya. Itu si Firman ya vokalisnya. Firman itu kata-kata, ucapan, berkata. Kola itu firman. Qaul. Maka hadis itu ada qaulia, ada fi'lia. Ada yang diucapkan, ada yang dilakukan. Kanjeng Nabi tidak mengucapkan tapi melakukan. Nah, itu menjadi sandaran hukum. Kanjeng Nabi mengucapkan, nah itu juga bisa menjadi sandaran hukum. Kanjeng Nabi mengucapkan dan melakukan, nah itu lebih mantap. Maka hadis itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada ucapan, ada tindakan. Cuman kalau Nabi kan ya nggak pakai firman. Ya. Sebetulnya kata-kata, ucapan, omongan. Kamu ngomong aja enak, yang ngerjakan ini setengah mampus kan gitu. Omongan. Bisa, sama aja. Cuman kan ada etikanya ya. Kalau firman itu ya untuk Allah atau nanti sabda. Gitu loh. Jawa ini dari Jawa, sabdo.
maka ada Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu. Nah, itu Jawa. Kalau ngaji Jawa, tasawuf Jawa gitu. Ini firman sabda. Ya. Bisa lagi kalau dia, karena firman itu belum tentu perintah. Ya, tapi bisa juga perintah. Bisa juga tergantung teksnya apa ya. Jadi sabda, sabdo. Masa Gus Muti bersabda kan ya nggak pantas. Gusti Allah Agung YHWH bersabda. Gusti Allah Agung YHWH berfirman. Nah, gitu loh. Gusti Allah Agung YHWH ngomong, orang pantas. Gitu loh ya. Jadi dia bukan personal. Sekarang wahyu apa? Ya ini yang sedang kita kaji. Supaya kamu nanti setelah kamu ngerti wahyu, kamu ngerti firman, nggak kacau. Gitu. Oke, terima kasih Alif telah mengingatkanku. Kalau aku nggak baca komenmu ya aku lupa. Karena ini juga harus dijelaskan. Oke, salam Isra dari Depok, tetangga Jakarta untuk semua viewer channel mantap iki. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Ini Alif ini sejak aku dakwah di YouTube dia di Facebook dia selalu ngikuti tulisan. Dan dia sepertinya lebih menikmati tulisan gitu ya. Orang tuh nggak sama, ada yang suka tulisan, ada yang suka YouTube. Cuman aku kan sekarang nulis nggak ada waktu. Berikutnya Rap Sabana. Salam Isra dari Banjarmasin. Seru nih kajiannya. Wah, you sama Irhas, Ilham, Hidayah, Wangsit, ya. Apapun jenisnya pasti beda dengan yang diterima dengan para nabi. Oke, mantap. Terima kasih Rap Sabana, ya. Tapi kamu ngajinya putus-putus ya. Enggak rutin gitu. Ya. Kang Abdul Kadir dari Pamekasan Madura, Dorema, kabar beuna, beres kabi ya, tretetan Madura. Bukankah gambaran dalam Quran surat 592 itu telah dibuktikan oleh Allah di tengah bangsa Indonesia? Oke, terima kasih atas komennya yang lumayan panjang ya dan bisa kalian baca di situ. Kemudian Bapak kita Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi sedang dinimak Gus. Salam Isra, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thank you, terima kasih. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Pamekasan, Madura, di Deli Serdang ya. Deli Serdang, Sumatera Utara. Nggak tahu Pak Abdul Muluk itu tahu nggak lagu Melayu ya? Lagu Melayu itu apa? Tanjung Katung ya Pak Abdul ya. Semoga bahagia bersama keluarga ya, anak, istri, cucu, cicit, menantu di rumah. Tanjung Katung airnya biru, tempat darah mandi di situ. Lagu Melayu begitu ya, dia pantun. Jadi dulu itu namanya Orkes Melayu, OM Soneta. Itu kalau otakmu goblok ya nggak tahu. OM itu artinya Orkes Melayu karena berpijak dari irama yang ada di daerah Melayu, daerah Deli Serdang dan daerahnya Pak Abdul Muluk itu. Zaman berubah lama-lama Orkes Melayunya hilang jadi dangdut. Dangdut itu mulai tahun 75-an istilah dangdut. Karena suara gendang itu, dangdut. Aslinya dulu Orkes Melayu. Jadi kita punya irama Melayu itu original kita, bukan kita ngambil dari India. India punya sendiri, itu urusan dia. Urusan kita adalah kita juga punya. Jadi yang sekarang berkembang menjadi koplo. Nah, itu dari sana. Awal cikal bakalnya. Kalau kamu goblok nggak tahu sejarah musik ya nggak. Musik itu nggak haram, ngomong musik haram goblok gue. Musik kok haram. Terus gitarnya dibakar gitu. Pokoknya daripada dibakar diamalkan kepada orang lain kan lebih bermanfaat. Apa bilang musik haram? Ya. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris.
Walau mati di ujung keris, asalkan dapat hitam manis. Jadi pukulan gendangnya gitu. Pukulan gendangnya caca namanya, bukan tabla. Macam varian pukulan gendang itu ada. Gitu ya. Isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Wis ngono ae ya. Selanjutnya Riuk, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih, salam mesra untukmu. Kang MK Effendi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kalau ada yang tahu video kajian Gus tentang Hawariyun, mohon beritahu judulnya aja biar saya cek. Mungkin bisa minta bantuan. Rini paling jago. Gue sendiri lupa tajuknya apa. Apakah itu sebetulnya bukan dalam tajuk tapi terpencar, terserak sebagai kan di video-video mana, aku juga nggak tahu. Yang jelas itu begini, Mas. Makanya kalau ngaji itu yang runut. Ya. Yang runut sehingga tahu jalan ceritanya. Kalau hari ini ada kesibukan enggak, maka cari waktu besok untuk menggantinya harus ngaji gitu loh ya. Jadi sampean bisa tahu jalan ceritanya. Pada waktu itu kan ceritanya begini ya. Ada teman Kristen ya. Teman Kristen, aku juga nggak tahu dia menolak Al-Quran, tapi Al-Quran dijadikan sandaran argumentasinya, kan kacau. Ini ada Quran surat 3 ayatnya yang ke 55. Aku bacakan, Mas ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu. Rofiuka ya. Bukan mengangkat ke sana nanti turun lagi. Ya. Aku mengambilmu dan mengangkat ya, itu ada mutawafika, itu wafat artinya ya. Mengangkat, jadi ya sudah wafat, nggak ada orang hidup beribu-ribu waktu ya, berapa abad sampai sekarang. Kalau otaknya otak geblek ya percaya ada orang hidup kok sampai waktunya panjang ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Narasi yang dipakai oleh teman-teman Kristen waktu itu sehingga aku perlu menjawabnya adalah, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, maksudnya mengikuti Kanjeng Nabi Isa, di atas orang-orang yang kafir. Lah, teman Kristen itu mengira yang dimaksud orang-orang yang mengikutimu itu dia. Gue bilang, lu salah alamat, bos. Bukan elu. Orang lu justru menyimpang dari pengikut Yesus kok. Apa kamu pengikut setia Yesus? Yesus bilang, Hemau Israel lu ya, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal. Lalu kamu dijadikan Allah itu Tritunggal. Nah, itu terus mau ngaku pengikut Yesus. Bukan, bos. Kacau. Al-Qur'annya ditolak, tapi ini dijadikan argumen. Oh, kami ini pengikut Yesus, dimenangkan atas orang-orang kafir. Bukan elu, goblok. Yang dimaksud Quran surat Ali Imran, surat 355 itu baca di surat As-Sof, surat 61 ayat 14. Quran surat 61 ayat 14. Ya. Siapa di situ? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau ya ansrullah, penolong-penolong Allah. Nanti terus otaknya, masa Allah ditolong? Ya kon geblak. Maksudnya itu memperjuangkan dinullah, bukan Allahnya yang ditolong. Ya. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku ya untuk menegakkan dinullah, agama Allah ya. Pengikut-pengikutnya yang setia berkata,
Kamilah penolong-penolong Allah. Lalu segolongan Bani Israel beriman dan segolongan kafir. Jadi ada yang beriman, ada yang kafir. Begitu juga kamu kalau baca Alkitab, khususnya teman-teman Kristen, otaknya harus pintar. Jangan bingung. Salah satu sisi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mengkritik Yahudi, tapi salah satu sisi mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan bangsa Yunani atau Romawi. Ya, terus kamu bingung loh gimana ini? Ya berarti orang Yahudi itu ada yang menerima, ada yang menolak. Itu loh, seperti yang dikatakan ini. Ya. Oke. Lalu segolongan Bani Israel beriman, segolongan kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya. Terus siapa itu? Ya. Siapa itu? Ya. Siapa itu? Siapa itu? Maka kalau kamu cek ke original teksnya, ya itu yang aku sebut berdasarkan Al-Quran itu Hawariyun. Para murid-muridnya. Bukan yang sekarang, bos, salah alamat. Wes, itu aja. Ya. Kalau ngaji jangan putus-putus. Ngaji putus-putus repot. Sekarang kamu nyari nggak ketemu. Kalau telat 1 hari 2 hari harus diuber. Berarti besoknya nonton 3 kali kajian, 2 kali kajian gitu. Gitu ya Mas MK ya. Tanya Rini lah, nggak tahu aku juga yang bikin video sampai videonya kan sudah mendekati angka 2000 video, nggak mungkin aku hafal satu-satu. Waalaikumsalam, Yan. Berikutnya ada Kang Sahran Gipari ya. Menyimak setelah 37 menit tayang sambil berjemur mengusir hawa dingin. Wah, itu sama makan karedok biasanya. Oke, atur nuhun Kang, atur nuhun. Kang, salam Isra juga untuk yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian ada Kang Dapin Martin. Dapin Martin ini Daud David Davin. Nah, ini jadi Davin dia ya. Pak Subandi, gue mau tanya, apakah Isa menerima wahyu di mana, di gua apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Irfan, Rini, ini silahkan. Davin juga otaknya otak goblok ini. Ya. Kalau kamu kaitkan dengan gua, Vin ya, dengar supaya goblokmu hilang. Ini nggak kamu dapatkan di guru-guru sekolah minggumu. Karena apa? Karena terlalu gampang membuat istilahan kemudian mencap, oh ini apokrifa, oh ini apokrifa mbahmu. Dalam edukasi akademis tidak ada istilahnya apokrifa. Karena kita belajar maka semua harus dipelajari. Kalau kamu kait-kaitkan Yesus dengan gua, itu bukan dalam hal menerima wahyu, tapi dalam hal kelahiran. Gitu, goblok gue. Ya. Cuman masalahnya kamu sudah dicekoki apokrifa belum? Karena aku bilang, aku beberapa waktu lalu kan diprotes sama teman-teman ketika aku bilang, ini Injil Yakobus. Mana ada aku Injil Yakobus? Yo karepmu, kalau gue bilang ada, kenapa? Kamu baca, tuh sini tuh. Depan sini. Ini ya, ini Injil Yakobus, Petroleum. Ini mulai ayat yang ke-17. Ya, ke-17. Ini ya. Nampak tuh? Ini juga jadi masalah, tapi di Injil itu juga masalah. Sebetulnya itu ketika zamannya Kaisar Sopoki, Kaisar Agustus atau zamannya Herodes. Karena kalau di Matius itu kan Matius 2 baca, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Sementara nanti di ayat lain yang disebut bukan Herodes tapi Kaisar Agustus. Itu mana yang benar? Itu loh ya. Oh, di sini Kaisar Agustus sama sini ya. Nah, itu di Injil Yakobus ya.
Jadi kalau kamu kaitkan dengan gua, itu kaitannya Yesus itu bukan dalam penerimaan wahyu, tapi dalam lahir, ya. Ini loh, ini penjelasannya. Kisah masa kanak-kanak Bunda Murlian Yakobus Protevalium Yakobi, The Infant Gospel of James. Ini loh. Nih, baca ini. Ya, kalau kamu sekolah di sekolah minggu, sekolah kita nggak diajari karena ini sudah terlanjur diapokrifakan. Itu jahatnya orang yang gampang banget. Jadi orang ditutup informasinya. Kalau gue nggak semua informasi gue sambungkan jebles, ya terserah lu pilih mana informasinya. Aduh, ambil itu apa? Tisu. Ngerti ya? Bentar. Tenggorokannya alhamdulillah sudah nggak sakit, pileknya datang. Dengar Pit ya, Pit, dengar Davin apa Davin nih, supaya goblokmu itu hilang gitu. Nggak apa-apa, kamu tetap kafir, tetap Kristen, nggak apa-apa. Yang penting otakmu ngaji di sini ngerti gitu loh. Ya. Kalau dikaitkan dengan goa, maka tidak ada hubungannya tentang Yesus menerima wahyu, tapi hubungannya Yesus dilahirkan di dalam goa. Jadi bukan di kandang domba. Ya, aku jelaskan kandang domba dulu. Kita harus lihat arsitektur bangsa Israel saat itu ketika rumah bagaimana. Bisa kita lihat di tanah Jawa ya, domba-domba atau binatang-binatang ternak itu tidak selamanya ada di dalam kandang. Tapi ada tempat transit ya. Di tempat transit itu juga ada palungan. Gitu loh. Ada palungan gitu ya. Ada palungan. Jadi yang namanya palungan itu tidak mesti di dalam kandang. Ya. Kalau di Jawa sini biasanya itu di bawah pohon, ya. Ini rumah, ya, terus ini kandang gitu ya. Terus di sini ada pohon gitu ya, tanam pohon, Pak Tani ini ya. Nah, di sini ada tempat transitnya. Biasanya siang hari ini diikat di sini binatang sapi atau apa gitu ya, atau kambing atau apa. Nanti sudah petang baru dimasukkan di sini. Di sini juga ada palungan. Di sini juga ada palungan. Ya, maka kalau kita lihat catatan itu yang ada di Bible Injil ya, Perjanjian Baru itu palungan. Nggak ada bilang Yesus lahir di kandang domba. Cuman otak penerjemah palungan itu langsung kandang domba. Padahal palungan bisa saja di luar, di tempat transit seperti ini. Ini kalau orang Jawa ngerti lah ya. Kalau orang di luar Jawa nggak tahu, goblok apa karepmu wis. Kadang. Kalau orang Jawa tahu itu yang gue maksud ya. Jadi dia transit dulu, ada tempat transit. Ya. Ada tempat transit sebelum dimasuk ke kandang. Di situ juga ada palungan. Nah, jadi di dalam internal Kristen sendiri sebetulnya debatable di mana Yesus dilahirkan. Jadi kalau dengan Kristen aja debatable, apalagi dengan Islam. Terus nanti, wah itu Yesus bukan Isa. Ya Isa kan lahir di bawah pohon korma. Yesus ini kan di kandang domba. Iya kon goblok, nggak ada kandang domba, yang ada palungan. Cek kalau nggak percaya. Itu penafsir yang mengatakan kandang domba. Padahal ada kemungkinan bukan di dalam kandang. Karena ada tempat transit. Yang juga ada palungannya. Nah sekarang itu kan Injil yang diterima. Kalau di Injil Apokripa, nih lihat ini. Yang gua itu loh, nambah. Nah, ya, gue bacain ya. Gue cerita dulu deh ya, supaya otak lu itu nyambung. Nanti otak lu nggak nyambung repot juga. Jadi gini, Kaisar Agustus itu memerintahkan sensus. Gue cerita aja, kalau gue baca panjang waktunya nggak cukup, ini udah setengah jam. Sensus. Nah, ketika sensus itu berangkatlah ya Pak Yusuf sama anak. Jadi Pak Yusuf itu duda, anaknya juga sudah banyak, sudah besar-besar dengan istri terdahulu. Ya, dalam kegundahan hatinya, nanti gue bilang apa ya sama Maria ini. Semua orang Israel tahu dia bukan anak gadis gue juga. Jadi begini. Orang itu dinikah langsung tidak berhubungan gitu loh. Nah, sekarang
perutnya Maria sudah gede. Makanya kalau kita lihat di Injil awal itu kan, terus mau dicerai kan sama Pak Yusufnya, karena Pak Yusuf nggak ngapa-ngapain kok, perut lu udah gede. Pak Yusuf kan sibuk kerja jadi tukang kayu. Terus datang malaikat, jangan kamu cerai. Dia hamil tuh bukan, kalau menurut kita itu gampangnya, oh dia nggak selingkuh, nggak apa, memang itu hamil dari Allah gitu loh gampangnya ya. Nah, ketika ini mau berangkat sensus kan bingung. Nanti ngomong apa gue sama Maria ini? Akhirnya nekatlah dia dengan kata-kata gini. Adapun Kaisar Agustus memerintahkan setiap orang di Bethlehem Yudea mendaftarkan diri untuk keperluan sensus penduduk. Maka Yusuf bertanya-tanya, aku akan mendaftarkan putra-putraku, tetapi apa yang akan aku lakukan terhadap gadis ini? Bagaimana aku akan mendaftarkannya? Apakah sebagai istriku? Aku malu melakukannya. Nah, jadi akhlaknya Bapak Yusuf itu benar-benar teruji. Dia malu. Nanti dianggap mengadakan hubungan di luar nikah. Ya, nah, terus apakah dia sebagai putriku? Ya, umat Israel tahu bahwa dia bukan putriku. Bagaimana hal ini harus diputuskan, terserah Tuhan. Artinya kalau orang Jawa bilang di daerah Malang, wis opo jare wis. Jadi Malang Surabaya kalau sudah kepepet masalah wis opo jare. Kalau orang Sunda kumaha engke wae lah gitu. Ini terserah Tuhan wis gitu ya. Akhirnya berangkat. Ketika berangkat untuk sensusnya itu di mana? Di Bethlehem ya. Kuda dan segala macamnya dipersiapkan. Maria itu perutnya sudah gede. Ya. Sudah gede. Di tengah jalan perutnya mules. Ya, perutnya Maria mules. Ya. Bingung Yusuf sama anak-anaknya. Waduh, gimana ini Maria mau melahirkan ini. Tengok, akhirnya ketemulah goa. Ya. Maka dimasukkanlah Maria itu di dalam gua. Itu goblok, supaya kamu tahu. Sopo iki Martin apa Dapin apa Martin, ya, dimasukkan di dalam gua. Terus anak-anaknya diperintahkan, kamu jaga-jaga di sini ya, gitu. Pergilah Pak Yusuf cari dukun Ibrani. Lihat itu, bagaimana fanatiknya orang Yahudi itu. Orang Yahudi kan disebut juga orang Ibrani. Sampai urusan lahir aja mereka tidak mau ditangani oleh di luar bangsa mereka. Harus dukun Ibrani. Ya, harus dukun Ibrani. Dan akhirnya setelah menemukan dukun, ya, diajaklah dukun itu bidan, nanti aku ngomong dukun salah tangkep lagi ya, untuk menangani kelahiran Yesus. Di mana? Di dalam goa. Cerita ini kalau Katolik lebih cocok dengan cerita ini daripada yang lainnya, karena Katolik itu jadi begini. Maria itu walaupun telah melahirkan tetap perawan gitu loh. Maka kan dalam liturgi Katolik kan perawan Maria gitu. Itu perawannya itu selalu disebutkan. Itu untuk menggaransi bahwa Bunda Maryam itu suci, bukan tuduhan-tuduhan bajingan itu seperti pezina, bukan. Dan Al-Quran membela itu, bukan pezina memang. Nanti sama kafir disalahpahami. Ukta Harun. Loh ini Harun hidup tahun berapa ya kon geblek. Ya. Nah, di situ si bidan, namanya bidan kan sudah terbiasa ya, maaf sekali lagi maaf, itu tangannya kan dimasukno di gua garba ya. Gua garba itu tahulah kamu, aku nggak harus jelaskan. Loh kok tetap perawan nih? Artinya selaput darahnya nggak sobek. Penasaran dia, dipanggil temannya Salome. Salome bilang, aku kalau nggak lihat sendiri nggak percaya. Oke, tes. Bunda Maryam suruh tidur, dites sama Salome, tangannya terbakar. Ternyata Bunda Maryam tetap perawan meskipun sudah melahirkan. Artinya selaput darahnya nggak sobek. Itu ada di Injil Yakobus. Jadi kalau kamu tanya,
Kanjeng Nabi Isa atau Yesus terkait dengan goa itu adanya pada peristiwa kelahirannya, bukan pada waktu penerimaan wahyu. Nanti penerimaan wahyu itu kalau terkait dengan goa itu Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Pin ya. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi. Baca aja semua kitab itu. Injil-injil yang apokrifa kamu baca sebagai pengetahuan kok. Jangan mau kamu dibodoh-bodohi. Ini boleh, ini nggak boleh. Siapa nggak boleh? Memangnya apa hak dia? Gitu ya, Davin ya. Waduh, ini jawab Davin aja sudah habis waktunya. Oke, Davin, terima kasih ya. Semoga otakmu tercerahkan setelah ngaji di sini. Jadi, dan ada dua juga informasi, kamu nggak kaget sekarang. Kalau di mana Yesus dilahirkan antara Islam Kristen berdebat, kamu nggak usah kaget. Karena di internal Kristen aja itu ya terjadi perdebatan antara di Goa kalau Injil Yakobus atau di ini juga bermasalah. Gue bilang nggak ada kandang domba itu. Lu nggak percaya, Davin? Tampilkan satu teks sama aku di mana ada kandang domba. Cuman yang ada palungan, otaknya bekerja seolah-olah palungan itu hanya ada di kandang domba. Padahal ada sebuah kawasan tempat istirahatnya domba-domba itu juga ada palungan. Ngerti, Bin? Ya. Oke, itu untuk Davin. Nggak tahu kamu ada di mana, kasih dong alamatnya ada di mana gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di sini ya. Ya, tapi ya gini, ngajinya kita ngomongnya bla-bla. Nanti kamu kaget. Oke. Habis waktu sudah 41 menit jawab si Martin, ini belum yang lain. Bandung hadir selalu, Rahani Junaidi. Oke, terima kasih. Ini kalau lihat gambarnya Soleha ini ya. Soleha kita takut keliru orang aku. Gambarnya kecil tapi nampak kok pakai jilbabnya. Terima kasih untuk Soleha kita Rahani Junaidi yang ada di Bandung ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kumaha teh pawartosna. Apa kabarnya ya Bandung ya. Kemudian Soleha kita dari Demak, Rini Hadirogus. Terima kasih untuk Rini, salam Isra untukmu ya bersama keluarga di sana. Kalau dalam edisi Jawa Timuran ya, narasi yang ditulis Rini ini bukan saja bisa menjadi kata pernyataan tapi bisa menjadi kata perintah. Demak hadir Gus, jadi Gusnya disuruh hadir. Bisa begitu ya. Oke, terima kasih untuk Rini ya. Kemudian Jajat ini baru ya. Untuk yang baru-baru ya, ikuti aja sementara di sini yang tak banyak tanya kepada seniornya. Enak ngopinya. Oh, itu ngopi kebutuhan itu ya. Sekarang ini lagi nggak ngopi. Atau nun Kang Jajat di mana ada Jember, terima kasih ya. Soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma 007 Sulsel hadir Gus. Oke, terima kasih ya. Gimana Sulsel? Bikin rindu aja ya. Kalau ke Makassar itu kalau nggak mampir ke Jalan Gagak. Ada coto Makassar. Tapi aku heran ya, palu basah itu aku nggak suka dan nggak doyan. Padahal bahannya kan sama itu. Tapi kalau yang namanya coto Makassar, siap sewaktu-waktu untuk melahap. Oke, terima kasih Juma yang ada di Sulawesi Selatan. Pisang kepek juga mantap itu ya. Pisang dibakar dikasih gula merah ya. Oke, salam Isra ya untuk yang ada di Sulsel. Kita lanjutkan Kang Arif Muksinin. Wah, alhamdulillah putrinya sudah semakin besar ya. Semoga nanti menjadi anak yang soleha ya. Tuban kembali hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Arif, maybe sometime tanggal 26 aku ada. 26 ini aku ada di Jakarta. Tapi kamu untuk hadir di sana mungkin kejauhan ya. Dulu waktu aku diskusi, Kang Arifnya datang ke sini ya. Terus
Sampai malam akhirnya nggak bisa pulang karena nggak ada kendaraan, atau bawa kendaraan tapi sudah malam aku lupa, aku larang, nggak tidur sini aja dulu gitu. Kebetulan kita kan dulu waktu ada acara diskusi dengan ketua Bamak mana itu Jawa Barat itu kan kita di villa ya diskusinya, jadi ada hallnya, ada ruang tidurnya juga. Tadi kita suruh tidur di villa, pulang besok pagi gitu ya. Tapi tanggal 26 aku Jakarta, nggak di sini ya. Jadi kalau mau hadir ya monggo-monggo aja. Kemudian Kang Hermas itu ya. Kang Hermas Edison, terima kasih 3 jempolnya. MK. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus izin nyimak kajiannya. Iya Gus, saya yang menggunakan nama anak saya. Oke, terima kasih ya. Jadi sekarang sudah benar pakai nama sendiri gitu. Terima kasih atas pandangannya Gus. Oke, kembali kasih. Atas dari dan identitas nama saya. Oke, terima kasih. Mengenai utusan atau Nabi itu perempuan atau laki-laki, saya belum berani jawab karena informasi dari Al-Quran. Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laki-laki seperti apa yang diinformasikan di Quran surat 21:7 diperjelas Quran surat 19 4151 5456, dan ayat ini menunjukkan Nabi Rasul itu laki-laki Gus. Kalau Gus merujuk wanita itu sebagai tokoh dalam Islam yang berjuang untuk Islam dan negara, bisa kita katakan sebagai apa Gus? Seperti tadi yang aku jelaskan, secara genetika ya mereka perempuan, tapi secara fisik perempuan, psikologis mereka petarung, mereka laki-laki gitu ya. Makana Muhammadun abahadim mirizalkum wala ki Rasulullah wala kotaman nabin ya. Coba kamu bacakan ayat ini kepada teman-teman yang, tapi jangan wis nanti rame. Ya, ada nggak keturunan Nabi itu? Karena Nabi sendiri membantah ya. Muhammad itu bukanlah bapak-bapak dari seseorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, kataman Nabi gitu ya. Jadi sudah jelas, Muhammad itu bukan bapak-bapak dari seseorang di antara kamu. Tapi kalau ada yang suka dan masih merasa senang dipanggil Habib, ya panggil aja Habib, tidak ada masalah gitu ya. Cuman secara keilmuan aku menolak itu. Makanya sekali-sekali ayat ini sampaikan kepada mereka. Ya, kalau dalam ayat Nabi sudah dikunci sebagai penutup para nabi Gus. Oke. I agree, setuju. Ya. Oke, terima kasih Gus dari respon Gus dari pertanyaan saya di Quran surat 5 111. Oke, sama-sama kembali kasih ya. Maaf ya Gus kalau komen saya out dari kajian Gus dan dari kebodohan saya Gus. Tidak apa-apa, mantap. Terima kasih. Kemudian Aljus wis peragat langsung standby. Aku nggak ngerti Mas, peragat tuh bahasa apa ya? Kalau uwis kan sudah ya. Tukang Mas Aljus ya matur nuwun, salam isra untukmu ya yang sudah standby. Kemudian selesai ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita tentang wahyu. Apa itu wahyu? Ya. Semoga kita totalkan hari ini ya. Wahyu. Nih ya. Wahyu itu sebetulnya apa sih? Ya. Di sini dulu aku jawab ya. Wahyu itu sebetulnya bisa ya bimbingan atau arahan. Bimbingan bisa, arahan bisa, petunjuk bisa. Ini wahyu. Kalau nggak gue gini kan bingung gue menjelaskan, karena wahyu juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Wahyu ini diserap dari bahasa Arabian. Sama dengan kita menjelaskan tentang adil. Adil itu apa? Ya repot karena adil sudah menjadi bahasa kita. Tapi itu sebetulnya dari bahasa Arabian.
Apa itu wakil? Wakil itu ya bahasa Arabian. Gimana jelas no? Dewan juga itu bahasa Arabian itu. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat itu semua bukan bahasa Melayu, bukan. Bahasa Indonesia, ya. Bahan bakunya, raw materialnya bahasa Melayu, tapi jangan lupa bahasa Melayu banyak menyerap dari bahasa-bahasa Arabian. Makanya kalau yang sedikit ngomong kodran kadrun, otaknya otak goblok, otak nggak sampai setengah tiang, ya. Karena apa? Tanpa ada resapan dari bahasa-bahasa dari Barat Tengah itu yang disebut kadrun itu ya semua kadrun. Palestina itu ya juga kadrun, orang itu gurun kok. Itu bukan hutan tropis seperti kita, tapi kan dasar otaknya otak goblok, ya memang maunya bukan mau belajar gitu aja ya. Jadi kalau misalkan nggak ada bahasa-bahasa dari negerinya para kadrun itu, mau apa kita bilang DPR itu? Dewan Perwakilan Rakyat itu kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa coba? Orang Dewan Perwakilan Rakyat itu semua bahasa-bahasa dari kadrun, bukan bahasa kita. Cuman ya gitu ya, diskusi sama yang otaknya otak kosong memang sulit gitu loh. Mana tahu dia cerita sejarah seperti ini. Begitu juga ketika aku mau menjelaskan wahyu repot, karena wahyu itu sudah menjadi bahasa. Kurang berapa lama lagi waktunya? Jam berapa sekarang? Ya, karena wahyu itu sudah menjadi bahasa kita. Dan yang kurang 15 menit. Ini seri 2 ya, belum tamat kalau gitu. Aku jelaskan dulu. Wahyu itu sudah menjadi bahasa kita, dan yang ada dalam otak kita karena sanad, kembali lagi karena sanad. Karena dari guru-guru kita itu begitu menjelaskan wahyu. Jadi seolah-olah wahyu itu korelasinya nanti ke siapa? Ke nabi atau rasul. Ini yang menjadi masalah. Padahal kamu bisa cek di surat 16 18, 18, 23:8, 50:11, ini nggak ada kaitannya dengan Nabi. Nggak ada kaitannya. Nggak ada. Tapi kamu harus paham dulu ya, mana isim, mana fiil ya. Ini diwahyukan. Ya. Wahyu ini isim, diwahyukan itu fiil gitu loh ya. Ini diwahyukan, dan ini bukan nabi. Kok di sini lebah. Kalau di sini istrinya Fir'aun. Kalau di sini 5:11 Hawariyun. Diwahyukan. Bukan nabi loh ya. Kan ini sudah mendobrak kerangka berpikir kita yang selama ini salah, bahwa wahyu itu selalu identitas dengan nabi, padahal enggak. Bukan hanya nabi yang menerima wahyu. Ya, semua bisa menerima wahyu. Masalahnya wahyu itu apa? Maka aku harus menjelaskan lagi, bisa bimbingan, bisa arahan, bisa petunjuk. Nah, nanti ini kita klasifikasikan. Ya, kita klasifikasikan. Kalau diterapkan kepada lebah itu binatang atau bukan sih ya? Bagaimana pemahamannya diterapkan kepada manusia? Bagaimana pemahamannya? Manusia itu terbagi dua, manusia biasa, manusia luar biasa. Insya Allah besok waktunya sudah habis ya. Kalau pelajarannya masih banyak, karena besok karena ini mau nganter permaisuri beli sayur sama bidadari kecil sekolah ya. Di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu, jaga Islammu dalam keindahan. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam, menjadi milikmu pribadi ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima ya. Salam Islam rasional ya. Jangan lupa terus belajar ya. Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.